Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam sarapan rohani Galang Nigyang Abian Base pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, yang kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami anak-anak-Mu bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Allah terjadi atas kami, bila kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca, sungguh Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5 dan Titus 3 ayat 4-5. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam kitab Titus 3 ayat 4-5 begini firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan judul Tuhan itu baik, merdeka. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari yang sangat bersejarah, yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Di luar biasa penyertaan Tuhan. Sebagai warga masyarakat, kita bersyukur telah mengalami kemerdekaan dan dibebaskan dari tekanan penjajah. Dengan kemerdekaan ini, maka Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia bisa maju dan berkembang seperti sekarang ini. Nah, mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan berbagai perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka kita sebagai umat Tuhan juga patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya oleh karena kemerdekaan Indonesia, tetapi juga kita mengucap syukur dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Mengapa kita perlu bersyukur? Sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Demikian dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ke-5. Kebaikan Tuhan yang terutama dan yang pertama adalah telah memerdekakan kita dari hukuman dosa atau hukuman maut. Oleh kemurahan Tuhan kita menerima keselamatan. Dalam Titus 3 ayat 4-5 tegas sekali di sini dikatakan bahwa kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak binasa dalam kematian kekal, melainkan beroleh keselamatan hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan yang lain dalam hidup kita adalah Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan mencukupkan kehidupan kita sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, terus-menerus terjadi dan dinyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga kita.
Sebagai umat yang telah diselamatkan dan diberkati di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan pada saat ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mudah mengeluh, melainkan baiklah kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus punya sikap rendah hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi sombong. Dalam artian kita tidak boleh sombong rohani maupun sombong yang lainnya. Sebab keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kita harus rendah hati, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita harus hidup dalam kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka jangan lagi berbuat dosa. Kita harus meninggalkan dosa, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalahkan tipu daya si jahat dengan kebaikan dan kebenaran. Maka hidup kita akan berbahagia dalam damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Akhirnya, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Mari kita hidup dalam syukur kepada Tuhan dan kita hidup dalam kerendahan hati setiap hari. Mari kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kami. Tidak hanya kemerdekaan bagi bangsa dan negara Indonesia dari penjajahan, melainkan kami juga bersyukur oleh karena Tuhan telah memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Sehingga kami menjadi umat yang merdeka dan bebas dari dosa. Dan kami menjadi umat yang menerima pengampunan dan keselamatan di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tolong mampukan kami untuk hidup menyembah Tuhan, untuk hidup dalam kerendahan hati, dan untuk hidup tidak lagi mau diperhamba oleh dosa, tetapi kami menjalani kehidupan kami dalam pembaharuan dari hari ke hari. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani kehidupan dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Tetap kuat, tetap semangat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.